Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Di video kali ini Bapak Ibu ada dua kabar baik nih dari DPR dan Presiden. Kita mulai dari yang pertama dari DPR, lalu kita lanjut ke kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Presiden. Yang pertama dari DPR baru-baru ini menyampaikan kabar baik yang menjawab keresahan banyak guru-guru di daerah Bapak Ibu. Berikut ini informasinya. Halo. Aku di persis depan ruang Komisi 2 DPR RI. Apa yang dibahas? Para Gen Z ini harus tahu. Banyak kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota yang akhir-akhir ini mempertanyakan tentang keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Mengenai apa? Mengenai keputusan bahwa untuk anggaran 2027 belanja pegawai hanya diberi size 30% dari APBD. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang batas 30% mengenai belanja pegawai dari belanja APBD itu tidak bisa dijadikan landasan untuk menghentikan P3K di masing-masing daerah. Kami sepakat bahwa belanja aparatur tidak identik dengan belanja pegawai. Belanja aparaturnya kan bisa dicegah. Kunjungan ke daerah tertentu atau rapat-rapat di hotel atau kegiatan-kegiatan yang di luar belanja pegawai. Diefisienkan, oke. Tapi jangan sampai 30% belanja pegawai itu komponennya dihitung gaji pegawai. Kami mencari formulasi bahwa 30% belanja pegawai, komponen gajinya tidak tersentuh. Harus tetap dijalankan. Nah itu yang pertama, dari DPR RI menjelaskan bahwa Bapak Ibu terkait alokasi belanja 30% ya untuk belanja pegawai di daerah ternyata berbeda antara belanja pegawai dengan aparatur seperti itu. Jadi ini solusi tentunya untuk agar P3K ke depan itu wacana dirumahkan itu tidak terlaksana Bapak Ibu, tetap bisa bekerja seperti biasa. Yang kedua, Bapak Ibu, ada kabar baik dari peraturan Presiden yang sudah ditetapkan peraturan pemerintah. Ini untuk menepis ya berita yang beredar akhir-akhir ini terkait gaji 13 yang terancam tidak dibayarkan karena efisiensi. Ya, baru-baru ini muncul berita itu dan kalau kita kembali kepada regulasi itu sudah ada ketetapan Presiden Bapak Ibu. Mari kita cek informasinya. Ada satu komentar yang menarik di kolom komentar dan ini relevan dengan berita viral hari ini Bapak Ibu. Komentarnya seperti ini, Min apa betul gaji 13 tahun ini terancam terdampak efisiensi anggaran oleh pemerintah? Aku nanya ke channel ini karena kalau channel Guru Abad 21 yang bahas selalu valid dan akurat. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas trust dan kepercayaannya kepada channel ini. Sedari awal kami komitmen untuk menyampaikan informasi valid dan melawan berita hoax agar guru-guru mendapatkan informasi yang akurat. Ini komentar atau pertanyaan dari @romrin ya. Memang hari ini Bapak Ibu ramai tentang gaji 13 dan statement dari Menteri Keuangan. Mari kita cek di media nasional hari ini. Ini yang pertama dari Metro TV Bapak Ibu. Ini adalah salah satu media nasional yang ada siaran TV-nya Bapak Ibu dan juga ada media online-nya. Ini dari metrotvnews.com. Ada satu berita seperti ini. Purbaya sebut Purbaya ini adalah Menteri Keuangan ya. Purbaya sebut kebijakan gaji 13 masih dikaji. Kemudian dari media nasional yang lain, dari kompas.com, Bapak Ibu juga tentu sudah mengetahui media ini, ada siaran TV-nya juga. Ada juga media online-nya, judulnya Purbaya sebut kebijakan gaji 13 masih dikaji, belum ada kebijakan final. Dan media yang lain juga, media nasional yang lain, ini Liputan 6, kami ambil ya, contoh-contoh dari media nasional yang barangkali Bapak Ibu sudah kenal, tidak asing lagi, salah satunya Liputan 6. Soal gaji 13, Menteri Keuangan bilang begini, dalam beritanya juga menyampaikan bahwa Menteri Keuangan
menyampaikan kebijakan pemberian gaji 13 bagi ASN saat ini masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah disebut belum menetapkan keputusan akhir terkait pencairan tambahan tersebut pada tahun ini. Ya, seperti itu dari Liputan 6. Kalau dari Metro TV, ini kita cari referensi beritanya Bapak Ibu, baru kita ulas seperti apa fakta saat ini. Kemudian dari Metro TV beritanya seperti ini. Menurut Purbaya, keputusan apakah gaji 13 akan dikenai efisiensi atau tidak saat ini masih tahap pembahasan. Dari berbagai sumber media nasional tadi Bapak Ibu, fakta valid tentang gaji 13 hari ini yang pertama ada beberapa ya, disimak sampai tuntas supaya tersampaikan dengan lengkap informasinya. Yang pertama, terbaru memang ada berita di banyak media nasional bahwa Menteri Keuangan menyatakan gaji 13 masih dikaji. Mengapa muncul narasi ini atau isu ini? Karena ini kan relevansinya kaitannya dengan efisiensi anggaran yang dilakukan secara nasional saat ini Bapak Ibu. Namun fakta yang kedua bahwa Presiden Prabowo itu sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026. Ini tentang kebijakan THR dan gaji 13 2026. Jadi, secara payung hukum, gaji 13-nya itu sudah kuat Bapak Ibu. Sudah ada, dia sepaket dengan THR yang dikeluarkan di bulan kemarin, kebijakan PP nomor 9 2026. Ini regulasinya kami tampilkan Bapak Ibu ya. Peraturan pemerintah nomor 9 2026 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Yang ketiga Bapak Ibu, selain peraturan pemerintah oleh Presiden tadi, Menteri Keuangan sendiri Pak Purbaya itu juga sudah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2026. Ini mengatur tentang petunjuk teknis atau juknis THR dan gaji 13 tahun 2026. Ini sebagai peraturan teknis dari PP nomor 9 tadi. Nah, ini kami tampilkan juga Bapak Ibu. Peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2026 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2026. Jadi secara regulasi, secara de jure dan de facto itu kuat landasannya terkait gaji 13 tahun 2026 ini. Lantas bagaimana guru sebaiknya menyikapi berita ini? Terutama secara umum ASN ya. Kita spesifik ke guru karena channel kita adalah channelnya para guru. Bagaimana menyikapinya? Yang pertama, tidak perlu panik Bapak Ibu. Karena berita yang beredar saat ini itu hanya memuat sedikit pernyataan dari Menteri Keuangan kita Pak Purbaya. Yang juga itu belum bersifat final Bapak Ibu. Yang kedua, memang pemerintah tengah gencar melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor. Namun sejauh ini tidak ada kebijakan final, tidak ada kebijakan resmi yang disampaikan atau yang diumumkan tentang efisiensi gaji 13. Yang ada adalah sudah resmi diumumkan itu adalah WFH ya Bapak Ibu, work from home ya. Tapi kalau untuk sektor pendidikan, untuk guru-guru itu tidak ya. Untuk ini hanya untuk kantor dan seterusnya, struktural dan seterusnya. Kalau untuk guru tidak WFH. Kemudian yang ketiga, saat ini yang menjadi acuan regulasi PP nomor 9 2026, kemudian PMK nomor 13 2026, dan bahkan ada konferensi pers beberapa waktu yang lalu oleh beberapa menteri yang menyebut bahwa gaji 13 itu cair bulan Juni 2026. Nah, seperti itu Bapak. Jadi berita yang muncul di permukaan saat ini hanya kecil dibandingkan regulasi atau fakta-fakta yang sudah keluar tentang gaji 13. Jadi menurut kami, saran kami tidak perlu panik Bapak Ibu. Kami juga akan tetap menelusuri informasi ini, mencari kabar terbaru terkait gaji 13 Bapak Ibu, apakah memang kedepannya akan diefisiensi atau tidak Bapak Ibu, karena kan lagi-lagi tadi itu hanya statement belum bersifat final, bahkan kata Pak Purbaya sendiri masih dikaji. Pegangan kita saat ini yaitu tadi PP 9 2026, PMK 13 2026 dan konferensi pers. Yang mana konferensi pers itu? Mari kita simak sama-sama penjelasan dari beberapa Menko dan Menteri. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA,
SMA sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383. Pemberian THR merupakan hal yang berbeda dengan pemberian gaji yang ke-13. Jadi saya garis bawahi bahwa THR ini tidak sama dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni. Nah, pencairan THR dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu, minggu pertama. Dan THR tersebut diberikan kepada PNS, CPNS, P3K, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI Polri, hingga pensiunan pejabat negara. Sedangkan untuk gaji 13 ya seperti biasanya dibayarkan di bulan Juni. Untuk sektor swasta, kewajibannya wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran. Jadi THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun, dan kemudian juga jumlahnya minimal jumlahnya adalah 1 bulan upah, sedangkan pekerja dengan masa kurang 1 tahun diberikan secara proporsional. Nah, ini tentu setiap perusahaan akan bervariasi. Nah, berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, penerima upah yang tercatat adalah 26,5 juta pekerja, dan diperkirakan jumlah THR yang dibayarkan senilai 124 triliun rupiah untuk THR sektor swasta, dan ini diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan.